Selamat malam. Ini teman-teman KPA-nya belum datang. Tadi saya sudah hubungi. Masih ini ya, kita tunggu sebentar. Nanti kalau sekitar 5 menitan, kalau teman-temannya ini, nanti saya akan single teaching biar teman-temannya nanti menyesuaikan. Oke. Oke, ini berhubung waktunya sudah berjalan hampir 15 menit, saya open dulu kelasnya. Nanti biar teman-teman menyesuaikan nih pelajarannya dan bisa play recordnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini tanggal 12 November 2016, kita akan belajar ilmu pendidikan ini ya, kewarganegaraan. Dan lanjutkan bab kemarin. Kita kemarin sudah belajar tentang negara dari pengertiannya. Saya ulas sebentar. Pengertian negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Selain itu, negara juga bisa diartikan maksudnya masyarakat, sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dan fungsi dan tujuan juga dari negara itu adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam negara untuk mencapai tujuan negara, seperti menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, dan membentuk pertahanan dan menegakkan keadilan. Di mana negara-negara ini memiliki unsur, ada 4. Unsur yang pertama adalah rakyat, kedua adalah wilayah, ketiga pemerintahan yang sah, dan keempat pengakuan negara lain. Rakyat itu adalah semua orang yang mendiami wilayah suatu negara, sementara wilayah itu adalah tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Dan pemerintahan yang sah ini dimaksudkan untuk pemerintahan yang berdaulat, yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Dan terakhir, unsur dari negara adalah pengakuan dari negara lain, di mana pengakuan dari negara lain ini ada 2, yaitu pengakuan secara de facto dan de jure. Di mana pengakuan de facto itu maksudnya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Pengakuan de facto ini belum termasuk dalam pengakuan resmi ya, hanya sekedar pengakuan bahwa negara itu merdeka saja. Sementara pengakuan de jure itu adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain, sehingga dapat terjalin hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik. Oke, ini Mbak Siti sudah masuk. Saya hidupkan mikrofonnya dulu. Selamat malam Mbak Siti. Waalaikumsalam. Malam Mbak, gimana Mbak kabarnya? Malam Sabtu.
malam Sabtu. Ada Mbak, kemarin itu seharusnya ada kelas, tapi berhubung internet sayanya lagi trouble, jadinya saya nggak bisa ini, nggak bisa ngajar, nggak ada jaringan internetnya. Ada yang nggak ada kelas itu malam Jumat. Berarti yang kemarin malam Sabtu kan kita nggak masuk, diganti besok malam ya Mbak ya. Besok malam ada kelas ya. Halo Mbak Siti. Oke, kalau tadi saya mengulas tentang negara kemarin, dan sekarang kita hari ini akan belajar tentang lembaga-lembaga negara. Sebelum saya masuk ke materi, mari kita berdoa dulu ya Mbak ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara. Nah, di sini kita bisa lihat ini ya. Ini adalah lembaga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ya. Jadi lembaga-lembaga negaranya ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana lembaga kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh MPR, dan di bawah MPR ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Jadi sebelum adanya amandemen, mikrofonnya saya matikin dulu ya Mbak ya, terlalu ribut ya. Oke. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen ya, jadi kekuasaan tinggi negara itu dipegang oleh MPR. Jadi ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA ini semuanya di bawah MPR. Ya. Jadi pada sebelum di amandemen, jadi presiden ya itu dipilih atau ditunjuk oleh MPR ya. Nah, setelah di amandemen semuanya tetap berpacu pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana semua lembaga negara itu memiliki kedudukan sama, setara. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan ini ya, kita bisa bandingin. Dulu hanya ada MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Tetapi setelah di amandemen, ini ya, ada BPK, ada Presiden, ada DPR, ada MPR, ada DPD, ada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusional. Juga ada KY, konstitusi ini konstitusi, sebentar saya cek dulu, takut salah. Komisi Yudisial ini ya. Dan KPU ini Komisi Pemilihan Umum, di mana jadi kan tadi saya ulas ya, sebelum di amandemen pemilihan anggota presiden dan lain sebagainya itu ditentukan oleh MPR, tetapi setelah amandemen pemilihan ini pejabat negara ya itu melalui pemilu. Ini ya, makanya ada KPU di sini. Oke. Nah, sekarang jadi di sini ada, saya balik lagi, ada ini ya, lembaga-lembaga baru seperti adanya DPD di sini, adanya Mahkamah Konstitusional, adanya Komisi Yudisial ya. Ini adalah tiga, ini adalah lembaga baru yang muncul setelah amandemen, dan dari sebelum amandemen ke setelah itu ada lembaga yang hilang, yaitu DPA ya.
Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk lembaga negara yang pertama yang akan kita bahas yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Anggota MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Ya, anggotanya itu dari DPR dan juga DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggotanya itu diresmikan oleh presiden. Masa jabatannya semuanya sama ya, yaitu 5 tahun. Berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Ya. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah atau janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna. Jadi, dengan kata lain kita bisa menyebutkan berakhirnya masa jabatan anggota MPR itu yaitu bertepatan dengan diadakannya sidang paripurna, ya. Di sini disebutkan juga sebelum Undang-Undang Dasar 1145 diamandemen, MPR itu sebagai lembaga negara tertinggi sebelum diamandemen. Tetapi setelah diamandemen, lembaga negara tertinggi itu sudah tidak ada ya. Jadi semua kedudukannya itu setara. Jadi hanya lembaga negara. Nah, di sini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Ini penting untuk dicatat ya, atau mungkin teman-teman bisa screenshot untuk tugas dan wewenang MPR, karena ini biasanya dalam ujian nanti sering keluar ya. Oke, untuk tugas dan wewenangnya, yang pertama itu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ya. Jadi dia mempunyai wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ketika presiden dan wakil presiden kan masa jabatannya 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun, jika presiden dan wakil presiden ini melakukan hal-hal yang di luar dari ketentuan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, MPR berhak untuk memberhentikannya ya. Berhak untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat kalau mereka melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu adalah tugas dan wewenang dari MPR. Nah, ini ya, MPR itu bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ya, jadi dia kedudukannya itu berada di ibu kota negara. Kalau kita di Indonesia, ibu kota negaranya yaitu di Jakarta ya, daerah istimewa Jakarta ya. Nah, DKI Jakarta ya. Oke, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, MPR juga mempunyai hak. Jadi selain tugas dan wewenang, dia juga mempunyai hak ya. Di sini ada 7 hak dari MPR. Yang pertama, mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memilih dan dipilih. Jadi walaupun dia menjabat sebagai pejabat negara dalam lembaga negara ya, tapi dia tetap memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Jadi dia juga berhak mencalonkan diri lagi ya. Nah, dia juga mempunyai hak suara. Yang keempat itu membela diri. Yang kelima imunitas. Yang keenam
protokoler, dan yang ketujuh itu keuangan dan administratif. Oke. Nah, selain hak, anggota MPR juga mempunyai kewajiban, ada 5, yaitu kewajibannya mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan atau Perpu. Menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan kerukunan nasional. Terus yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang kelima, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Ini tadi ya teman-teman, itu adalah tugas dan wewenang, hak juga kewajiban dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, untuk lembaga negara yang kedua itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum saya lanjutkan, saya hidupkan mikrofonnya dulu. Sebentar ya. Halo Mbak Siti, untuk MPR ada pertanyaan Mbak? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang kedua itu adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini kalau sebelum amandemen posisinya di bawah MPR ya, tapi setelah di amandemen mereka setara, posisinya sama-sama lembaga negara. Jadi tidak ada lembaga tinggi negara, tidak ada ya. Nah, anggota DPR ini berasal dari partai politik ya, peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Jadi dia dipilih melalui pemilu. Sementara kalau MPR tadi dipilih dari anggota DPR dan juga DPD ya. Nah, DPR ini berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan kalau di tingkat provinsi itu DPRD provinsi. Kalau di kota kabupaten dia disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Ya, itu untuk keanggotaan dan juga tempat wilayah berjabatnya. Ini di sini berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Ini ya, ditetapkan sebagai berikut. Jadi untuk DPR ini yang berkantor pusat itu anggotanya sebanyak 560 orang. Ya, kursi ada 560 kursi. Kalau DPD provinsi ya, DPR daerah provinsi ini itu minimal 35 sampai 100 orang. Ya, untuk yang berkedudukan kursinya yang di provinsi. Nah, sementara yang di kabupaten atau kota itu 20 sampai 50 orang. Ini adalah kursi jabatan untuk DPR. Dari yang pusat 560, provinsi 35 sampai 100 dan kabupaten 20 sampai 50 orang. Nah, keanggotaan DPR itu diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR itu harus berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatannya sama 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan janji atau sumpah. Sama ya dengan MPR ya. Nah, janji sumpahnya itu dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Oke, berarti hampir sama. Cuman ini tingkatnya itu di DPR ya dengan MPR tadi. Nah, DPR ini mempunyai fungsi ada 3 ya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi ini maksudnya DPR itu berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Ya, jadi
dia lembaga yang membuat undang-undang. Kalau MPR tadi mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kalau ini hanya membuat undang-undang. Ya, nggak pakai undang-undang dasar, itu berbeda ya. Kalau undang-undang dasar itu yang dimaksud yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dari pasalnya itu yang banyak sekali itu ya. Kalau undang-undang ini peraturan tambahan ya, tidak termasuk. Nah, yang kedua fungsi anggaran, di mana maksudnya ini DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi dia berhak menetapkan APBN ya. Jadi anggaran negara itu yang mempunyai hak untuk mengaturnya adalah DPR. Nah, fungsi yang ketiga itu yaitu fungsi pengawasan. Artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Jadi dari fungsi legislasi, dia membuat undang-undang. Kemudian undang-undang ini akan dipatuhi oleh semua lembaga negara, ya. Nah, dan DPR ini juga yang melakukan pengawasan bagaimana berjalannya pemerintahan dalam mematuhi menjalankan undang-undang tadi yang sudah dibuat ya. Nah, DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak, ini haknya, ini fungsinya ada 3, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau haknya ada 1, 2, 3, ada 3. Yang pertama itu hak interpelasi. Maksudnya DPR meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategi serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Ya, meminta keterangan pemerintah mengenai ini tadi ya, pemerintah yang kebijakan pemerintah yang penting dan strategi yang berdampak luas bagi masyarakat. Yang kedua, hak angket. Ini maksudnya DPR itu melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi dia melakukan penyelidikan. Nah, yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Di sini DPR itu haknya untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Nah, maksudnya di sini kejadian luar biasa sebagai contoh seandainya ada salah satu negara wilayah Indonesia yang ingin melepaskan diri Indonesia dan ingin merdeka ya, mandiri. Makanya di sini DPR itu mempunyai hak menyatakan pendapat tentang kejadian tersebut dan ini ya, memberikan rekomendasi penyelesaiannya. Oke, saya hidupkan mikrofonnya dulu. Kok lama sekali tidak ini. Halo Mbak Siti, ini saya ngidupin mikrofonnya Mbak Siti tapi nggak load. Oh, ini baru loading. Untuk DPR ada pertanyaan Mbak? Insya Allah ya. Kalau selain matematika mah insya Allah lancar ya. Kemarin matematika Mbak Siti nggak masuk ya? Oh iya. Iya, udah mau selesai baru masuk. Ini kan Mbak, kalau malam minggu pasti cuma Mbak Siti yang datang. Saya
Wala. Kalau Mbak Hermi tadi katanya mandi. Terus Masri lagi ini temennya di rumah sakit lagi koma katanya, nggak tahu kecelakaan apa memang sakit, kurang tahu saya. Kalau Mas Dian, Masri, Mas Sidik belum ada kabar. Sepertinya Mas Dian lagi bener-bener sibuk, lagi ngurus masjid kayaknya sih. Soalnya sampai sekarang juga soal apa UTS PJOK-nya Mas Dian juga belum dikumpulin, baru videonya saja. Saya udah, Mas, sudah tak ingetin, iya Miss, nanti dilihat. Tapi ya mungkin waktunya belum ada kali ya. Mm-mm. Oke, saya lanjutkan ya Mbak ya. Mbak, HP-nya bisa buat buka PDF nggak? Eh, Gimana ya? Saya jadi apa gimana Mbak? Halo? Iya. Oh, nggak apa-apa, bagus itu malah. Ini KPDF itu yang soal PJOK, yang sebelum dikirim foto sebelumnya Pak Fare kan teman-teman bilang pada nggak bisa dibuka itu. Nah, jenis filenya seperti itu. Jadi kayak mm ya. Oh, gagal menggunduh ya. Jangan Mbak Pak, coba pakai itu cleaner. Itu mungkin penuh dari catchnya itu. Yang itu tuh yang master cleaner itu loh, yang sapu. Iya sih, memang kurang bagus. Nah, dia dia memang bisa membersihkan kayak catch, cookies gitu kan. Jadi space kita nambah. Jadi yang nggak perlu hilang kan. Nah, tapi keburukannya itu dia suka menginstal aplikasi sendiri. Nanti HP kita, saya pernah nyoba, tapi setidaknya bisa menanggulangi kebesaran itu. Apa berapa giga sih Mbak RAM-nya Mbak? Oh, 1,5. Untuk internalnya? Oh, udah gede tuh Mbak, 16. Iya, itu berarti banyak cookies sama catchnya. Oh, ini Mbak Hermi masuk. Saya nyalakan mikrofonnya Mbak Hermi dulu. Kita belajarnya santai dulu. Oh iya, saya dapat info dari Pak Fare, kemungkinan UASnya nanti Desember ya, tanggal puluhan, sekitar 10-an ya. Kita sudah UAS. Pak Fare tadi kemarin ngasih info, jadi untuk KPA UASnya itu sekitar tanggal 10 sampai 12-an Desember. Iya, Desember awal berarti ya, hitungannya kita sudah UAS. Jadi teman-teman persiapan. Terus saya belum menyapa Mbak Hermi. Selamat malam Mbak Hermi. Kemanakah Mbak Hermi? Oh, sembari beres-beres kayaknya. Oh, kecil tambah. Halo Mbak Hermi, sekarang masih kecil? Halo Mbak. Mungkin malam. Coba Mbak Siti, suara saya di sana kecil Mbak. Keras tuh Mbak Hermi, berarti volume headsetnya coba dicek dulu.
Sekali lagi ya. Jadi Desember awal kita UAS ya. Masa sih Mbak, di Mbak Siti keras loh Mbak. Wah, ini sepertinya HP-nya pada minta lem biru ini. Sinyal, sinyal. Ini ya. Oh, Mbak Hermi langsung online, offline. Oke ya Mbak, sekali lagi nanti awal Desember kita sudah UAS. Terus dari info ujian nasionalnya, kelulusannya itu ternyata materinya dari kelas 4, 5 dan 6. Jadi nanti bisa siap-siap cari materi sendiri untuk kelas 4 dan 5-nya ya. Atau mungkin nanti beberapa pokoknya pertemuan terakhir nanti kita lah banyakin soal. Jadi kan kalau latihan soal ujian gitu kan biasanya sudah mencakup itu ya, mata pelajaran kelas 4, 5, 6 juga ya. Nanti kita cariin soal kira-kira nanti ini. Kalau UAS nanti kemarin kan UTS 20 ya soalnya ya. Nanti UAS ya, nanti kalau UAS itu soalnya 25. Ya, dan ujian nasional itu soalnya itu kalau nggak salah 45 sepertinya. Banyak sekali. Dan ini harus belajar benar-benar, kayaknya kalau ujian itu nggak kayak UAS, nggak kayak UTS. Jadi sepertinya hadir di satu ruangan ada pengawasnya sepertinya. Kemarin saya lihat ada uploadan itu seperti itu. Jadi sepertinya seperti itu Mbak. Soalnya iya Mbak. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Harus hadir Mbak. Uj- hmm. Jadi insya Allah dikasih izin ya. Tuh jadi mm-mm. Dicoba tanya-tanya aja Mbak. Saya juga baru tahu kemarin masalah transferan itu. Hmm. Tapi ini kan Mbak, buktinya pembayaran disimpan nggak? Hmm. Kak, iya, bukti transfernya itu loh. Hmm. Kalau bisa, oh
Terus dapat tanda bukti nggak Mbak? Oh berarti dikasih bukti ini nggak Mbak? Halo? Oh, kalau saran saya lebih baik minta ya Mbak ya untuk tanda buktinya. Jadi nanti kalau seandainya ada kesalahan administrasi atau apa, teman-teman kan punya bukti ini saya sudah membayarkan dan lain sebagainya. Nanti bisa dihubungin untuk Mbak ininya ya, Mbak Fitrinya ya. Nanti kalau seandainya kita tidak punya bukti, terus di sana mungkin kelupaan untuk tidak direkap, yang repot nanti kita sendiri ya. Oh ini suara saya menghilang. Sebentar teman-teman, saya logout dulu. Halo? Halo Mbak. Tadi sinyal saya hilang. Jadi ini ya Mbak ya, kalau saya menyarankan nanti minta tanda buktinya saja ya. Nanti takutnya kalau ada kesalahan administrasi atau apa kan kita sudah punya bukti kuat. Ini loh saya sudah membayar gitu. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya pelajarannya ya. Saya matikan mikrofonnya. Nah, badan lembaga yang ketiga itu adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, tadi waktu sebelum amandemen DPD ini tidak ada ya. Nah, setelah di amandemen baru dia ada. Berarti ini termasuk lembaga negara yang baru muncul setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dia termasuk lembaga negara baru. Oke. Nah, DPD ini terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi semua anggota dari lembaga negara itu dipilih dari pemilihan umum ya. Oke. Nah, jumlah anggota DPD di setiap provinsi itu tidak sama, tetapi ditetapkan paling banyak setiap provinsi itu 4 orang. Jadi anggotanya setiap provinsi itu tidak sama, tetapi paling banyak maksimal itu 4 orang. Ya. Jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD itu diresmikan dengan keputusan presiden dan dia berdomisili di daerah pemilihannya. Oke. Nah, jadi kalau dia dipilih di Provinsi Jawa Tengah, jadi daerah pemilihannya adalah Semarang, berarti dia berdomisili di Semarang. Tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatannya sama 5 tahun. Ya, sesuai dengan pasal 22 D Poin D Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan DPD antara lain ini ada dapat mengajukan rancangan undang-undang, rancangan ya, tidak membuat ya. Kalau membuat tadi itu tugas dari DPR. Kalau DPD ini dia hanya mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR ya. Tentang apa? Tentang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah. Sebentar, ini ada inbox. Oh, saya kira Mbak Irmi tadi. Nah, dan pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi dia hanya mengajukan rancangan undang-undang ke DPR ya. Yang kedua, wewenangnya itu ikut merancang undang-undang yang berkaitan tadi ya, semuanya ini sama. Tapi pada intinya
ikut merancang undang-undang. Jadi dia selain mengajukan rancangan undang-undang, dia juga mempunyai wewenang ikut merancang undang-undang, ya. Yang ketiga itu dapat memberikan pertimbangan kepada DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang, rancangan APBN dan pajak, pendidikan dan juga agama. Jadi selain mengajukan rancangan, dia juga ikut merancang undang-undang dan juga memberikan pertimbangan. Tetapi yang membuat undang-undang itu adalah DPR. DPD cuma mengajukan rancangan, ikut merancang dan memberikan pertimbangan. Oke, selamat datang kembali Mbak Hermi. Dan yang keempat, wewenangnya itu dapat melakukan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat daerah dan pajak, pendidikan dan agama. Oh, susah sinyalnya ya Mbak Hermi ya. Oke, saya nyalakan mikrofonnya dulu. Mungkin bisa, oh iya ya, saya menyarankan untuk pindah posisi keluar. Halo Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Yang sabar, yang sabar Mbak. Ini saya nyalain mikrofonnya Mbak Siti kok enggak ini. Kayak dugem aja ya. Ini Mbak Siti mikrofonnya juga muter-muter terus ini. Saya mau nanya Mbak Hermi ada pertanyaan enggak? Mbak Herminya ya enggak konsen ya, keluar masuk soalnya. Oh iya, tadi Mbak Hermi kan belum belum dengar ya. Untuk iya, untuk ini Mbak, untuk ujiannya. Ujiannya itu materinya diambil dari kelas 4, 5 dan 6 ya. Jadi nanti bisa iya, dari kelas 4, 5, 6. Jadi mungkin nanti iya, mungkin bisa nyari buku-buku pegangan sendiri atau ini bisa buat PDF nggak HP-nya? PDF itu semacam apa ya? Aku kalau ditanya PDF apa itu kagok bacanya. Jadi kayak kemarin tahu yang ini ya, yang soal PJOK yang pada bilang nggak bisa di-download tuh, apa nggak bisa dibuka? Oh, Mbak Hermi bisa itu. Kan itu kan Pak Fareh, Pak sebentar, Mbak Siti saya nggak bisa ngidupin mikrofonnya Mbak Siti. Yang ini Mbak, kan yang Pak Fare kan ngupload soalnya kan dua kali. Yang pertama kan bentuk PDF, yang kedua bentuk foto. Yang pertama Mbak Hermi bisa? Oh bisa. Oh gitu. Jadi gitu. Dua, ada dua. Yang kan gini, yang kemarin soal PJOK yang olahraga itu, yang uploadan pertama kan katanya downloadannya nggak bisa dibuka. Iya, heeh. Tapi oh gitu. Nah kemarin kan bilangnya nggak bisa. Terusan saya minta tolong Pak Fare untuk di repost, tapi dalam bentuk JPG, dalam bentuk foto. Nah itu pada bisa. Iya. Oh yang pertama. Mm-mm.
gitu. Berarti berarti untuk PDF bisa ya. Nanti saya bantu. Heeh. Iya. Saya nanti tak coba kirim ke inbox ya, Mbak ya. PDF ya. Nanti kalau bisa, nanti saya bantu untuk downloadin buku yang kelas 4, 5 sama 6. Ya, buat belajar. Mm-mm. Iya, Mbak. Oh, tanggal 17 ya. Mm-mm. Iya. Hmm. Oh, gitu. Iya. Mm-mm. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa. Sekedar. Mm-mm. Tapi cuman sekedar mengingatkan ya Mbak ya, nanti UAS jatuhnya di tanggal sekitar 10-12an ya. Nanti ada UAS ya tanggal segitu. UAS kemarin kan kita UTS, baru UTS. Nah, ujian tengah semester. Nah, ini ujian akhir semester 1. Nanti tanggal Desember. Kalau 2 mingguan 17 berarti kan sekitar sampai Desember kan. Nah, awal Desember tanggal 10 sampai 12-an kita nanti ada UAS. Oke ya. Ya, amin. Oke. Ah, ini saya baru bisa ngidupin. Heeh, iya, Mbak. Iya, Mbak. Oke. Ya, halo Mbak Siti. Saya tanya dulu. Oh, si neneknya. Mbak Siti untuk DPD nggak ada pertanyaan ya? Oke. Ini teman-teman berhubung waktunya kita yang udah ini ya, tinggal 2 menit. Jadi ini untuk lembaga daerah yang presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Ini besok malam kita ada kelas untuk mengganti maka malam kemarin yang saya tidak bisa masuk karena internet saya trouble. Oke, jangan lupa ya. Oke, saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau disampaikan teman-teman? Ya, gak ada ya. Oke, semangat ya. Oh, Mbak Hermi langsung offline. Sebentar, record saya mana? Gimana Mbak hari ini lancar Mbak Siti? Sambil nunggu waktu selesai, alhamdulillah lancar ya. Ah, jadi Mbak Hermi jadi berpindah jadinya. Ya kita doakan saja ya Mbak ya, semoga Mbak Hermi nanti dapat ininya yang lebih baik. Jadinya dapat mendukung cita-cita Mbak Hermi nanti. Amin. Tadi yang saya bicarakan sama Mbak Hermi untuk materinya UAS, kok UAS, materi ujian dari kelas 4, 5, 6 ya Mbak ya. Nanti tak kirimin PDF-nya nggak apa-apa. Gimana? Gimana Mbak? Saya juga kurang tahu. Saya baru tahu ternyata UN-nya datang di tempat juga baru kemarin Mbak. Ada yang upload foto. Saya baru, loh, ternyata datang di tempat kalau ujian. In nggak bisa. Ini berhubung waktunya sudah